Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afini, NIM 4320032, akan menyampaikan materi yaitu tentang pembagian wasail dakwah, diantaranya wasilah Al-Madiyah. Saya di sini menyampaikan materi bersama dengan rekan saya yaitu Dini Mardani dengan NIM 4320011. Yang pertama yaitu pengertian wasail dakwah atau media dakwah atau wasilah. Secara bahasa Arab, media dakwah atau wasilah berarti juga al-wuslah. At-atisat yaitu segala hal yang dapat mengantarkan terciptanya kepada sesuatu yang dimaksud. Pada bagian lain juga dikemukakan bahwa media atau wasilah dakwah ini yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada makmum. Karena kecanggihan teknologi, komunikasi ikut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kegiatan dakwah, sebagai salah satu pola penyampaian informasi dan upaya transfer ilmu pengetahuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses dakwah bisa terjadi dengan menggunakan berbagai sarana atau media. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memungkinkan hal itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berdampak positif sebab dengan demikian pesan dakwah dapat menyebar dengan cepat, dengan jangkauan dan tempat yang sangat luas pula. Dalam suatu proses dakwah, seorang dai dapat menggunakan berbagai media. Salah satu unsur keberhasilan dalam dakwah adalah kepandaian seorang dai dalam memilih dan menggunakan sarana atau media yang ada. Materi selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam memilih media dakwah. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan dakwah, sebab media dakwah itu tiap-tiapnya memiliki karakteristik yang berbeda. Yang kedua, media yang dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang hendak dicapai. Yang ketiga, media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. Yang keempat, media yang dipilih sesuai dengan materi dakwah. Yang kelima, pemilihan media hendaknya dilakukan dengan cara objektif, bukan semata-mata pemilihan media sesuai dengan kesukaan dai. Yang keenam, kesempatan dan ketersediaan media perlu mendapat perhatian. Dan yang terakhir yaitu efektivitas dan efisiensi harus diperhatikan dalam pemilihan media. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dini Mardani. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dini Mardani. Saya dari program studi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam NIM 43211. Nah, adapun mengapa video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak dosen Yusuf Afandi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja pembagian-pembagian di dalam wasilah Al-Madaniyah. Nah, sebelumnya wasilah atau wasail itu pengertiannya merujuk kepada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam konteks ini adalah pengertiannya itu mendekat kepada media apa yang kita gunakan dalam menyampaikan dakwah kepada saudara kita. Nah, untuk itu wasilah Al-Madiyah ini di dalam bukunya Dr. Hamzah Yakub menjelaskan setidaknya ada 5 poin yang beliau bagi di dalamnya, menjelaskan mengenai pembagian apa saja yang ada di dalam wasilah dakwah. Yang pertama, menggunakan lisan. Hal ini yang sering kita pakai, yang paling dominan digunakan oleh setiap pengemban dakwah, para ustadz, dai, entah itu dia syekh, seorang guru ataupun seorang dosen. Yang kedua adalah media tulisan. Media tulisan bisa saja dengan membuat tulisan, membukukannya di majalah ataupun novel-novel, ataupun juga dalam sirah-sirah sejarah nabi-nabi terdahulu. Kemudian bisa juga yang ketiga yakni menggunakan lukisan. Nah, di dalamnya bisa juga terdapat karikatur ataupun gambar-gambar yang mendukung untuk kita menyampaikan dakwah Islam melalui lukisan. Kemudian yang keempat yakni menggunakan audiovisual. Nah, ini mungkin lebih baru ya, bisa saja
Contohnya seperti podcast. Nah, sekarang sudah banyak media-media yang mengakses podcast sebagai bentuk dari wasail dakwah yang baru yang di zaman modern sekarang. Nah, kemudian selanjutnya adalah akhlak. Mengapa akhlak? Karena bisa saja orang Nasrani, orang Yahudi itu tidak membaca kitab kita, Al-Quran, tapi yang mereka baca adalah diri kita. Nah, jadi sebagai seorang muslim kita harus mencontohkan perilaku yang baik, karena mereka tidak baca Quran, yang mereka baca adalah diri kita. Nah, untuk itu sebagai implikasi atau pengaplikasian dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, nah makanya apa yang kita pelajari juga harus seimbang dengan akhlak kita. Kalau kita belajarnya Islam, maka akhlak kita juga harus sesuai dengan Islam itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakillah khairan.